Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majelis dan kesempatan yang dimuliakan oleh Allah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, seperti kita ketahui, infak adalah satu amal soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebaikan yang begitu banyak, baikan ataupun juga pahala yang sangat-sangat berlimpah bagi mereka yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta lalu memilih infak untuk salah satu amal solehnya. Bagaimana tidak banyak atau tidak begitu melimpah pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, bahwa setiap infak yang dia berikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan infak atau perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Maka Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi setiap rupiah, setiap harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasannya adalah 700 kali lipat. Ya, berarti ini adalah 70.000%. Kita berinfak 100, maka Allah akan ganti menjadi 7 juta. Ya, ini tentu suatu perniagaan atau suatu bisnis yang sangat menguntungkan. Apalagi di zaman sulit seperti sekarang ini, nyari bisnis yang untungnya 10% saja itu susah sekali. Ya, kalaupun ada cuma sedikit-sedikit. Tetapi ini sampai dengan 700 kali lipat atau 70.000%. Ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ini yang akan didapatkan oleh seseorang di kehidupan akhirat. Dalam hadis-hadis ataupun juga nas-nas yang lainnya, bahwa orang yang berinfak akan diberikan ganjaran yang luar biasa. Di antaranya di alam kuburnya, ketika dia sendirian, tidak ada manusia yang menemaninya, maka salah satu yang bisa membantunya, menemaninya adalah amal-amal solehnya. Di antaranya adalah sedekah-sedekahnya. Kemudian di padang mahsyar, ketika matahari yang sekarang jaraknya antara kita dengan matahari itu 150.000 kilometer, maka matahari itu akan didekatkan hanya sebatas 1 mil atau 1 kilometer. Dan kita bisa membayangkan kalau sekarang ini lagi musim kemarau, di mana panas itu bisa sampai 33, 34. Itu kalau lagi jalan pakai motor, ya, itu pusing. Ya, pusing luar biasa, juga cenderung dehidrasi, ya, kita kekurangan cairan karena saking panasnya. Itu jaraknya 150.000 kilometer. Nah, nanti di padang mahsyar akan didekatkan hanya sejarak 1 mil. Sehingga kita memerlukan perlindungan, kita memerlukan dhil, ya, kita memerlukan naungan untuk berlindung dari panasnya terik matahari saat itu. Dan di antara naungan-naungan itu adalah sedekah-sedekah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yafsalu bainan nas." Atau hatta yahkuma bainan nas. Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Itu terjadi sampai diputuskan perkara di antara manusia. Jadi
kita bisa bayangkan lamanya, karena manusia itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia yang lainnya yang jumlahnya mungkin bermiliar-miliar yang sudah pernah hidup. Kita nggak tahu sampai kapan manusia itu akan hidup sampai hari kiamat. Mungkin jumlahnya puluhan, mungkin ratusan miliar. Dan mereka semua menanti giliran satu persatu untuk diadili. Sementara matahari saat itu dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal tenggelam sampai pengadilan itu beres semuanya. Ya. Dan seseorang ketika itu untuk berlindung dari kepenatan, dari teriknya matahari itu, berlindung di bawah amal sodakohnya. Maka semakin banyak dia bersodakoh, semakin banyak naungan yang menaunginya dari terik matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti akan mengadili kita semua. Akan dihitung itu, mana amal soleh kita, mana perbuatan dosa atau kemaksiatan kita. Dan kalau mau kita jujur bahwa hitungan-hitungan amal soleh kita dibandingkan dengan kelalaian dan dosa-dosa kita, pasti banyak kelalaian dan dosa-dosa kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala terus mensuplai rezekinya untuk kita semua, baik yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan atau kita pura-pura tidak merasakan. Seperti yang kita katakan, orang untuk bernafas itu suatu hal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan paru-paru organ yang sehat ditambah, yang itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan suplai oksigen, dua paduan itu, kondisi organ kita dengan oksigen yang melimpah menjadikan kita bisa bernafas. Yang dengannya kehidupan kita terus berlanjut. Ya, itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu waktu beberapa kejadian tahun-tahun yang lalu ketika musibah Covid itu datang, orang berebut untuk mendapatkan oksigen. Membeli tabung-tabung oksigen dan isinya yang ternyata harganya naik sampai satu botol kecilnya saja lebih dari 100.000 yang ukuran 1 meter kubik atau 1 liter. Belum lagi yang lebih gede lagi daripada itu. Seorang kalau misalkan dia menggunakan oksigen 24 jam itu perlu jutaan. Tapi kita dapatkannya free sekarang itu, alhamdulillah. Nah, ketika nikmat-nikmat itu tidak pernah berhenti mensuplai kita, lantas kita balas dengan kelalaian dan dosa-dosa, betapa marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberikan kesempatan berumur panjang. Umur panjang relatif, tapi pada intinya kita yang hidup di saat ini itu umurnya panjang. Karena seorang yang lebih muda juga banyak yang sudah lewat, sudah meninggal dunia. Kita masih diberikan kesempatan, tapi kita nggak gunakan untuk amal soleh. Kita banyak lalai dari kewajiban-kewajiban. Sholat masih terkadang terlambat dari waktunya, terkadang hilang kekhusyuan. Betapa marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu sebab yang bisa meredakkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita adalah sedekah kita. Rasulullah SAW bersabda, inna sadaqata syir tudfi'u ghadbar rabbi. Ya, sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka akan meredakan amarah Rabb, amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi yang lainnya yang didapatkan dari amal-amal sedekah yang akan kita dapatkan, yang hasilnya akan dipetik pada kehidupan akhirat kita. Oleh karena itu, seandainya orang yang meninggal dunia itu diminta untuk memberikan satu permintaan, ya, yang dia sudah melihat kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah, keutamaan dari bersedekah. Mungkin kalau kita karena tahu ya dalil-dalilnya, tahu nas-nas syar'inya, tapi nggak yakin karena nggak melihat gitu. Karena lemahnya iman kita, harus dikasih bukti dulu. Tapi orang yang sudah merasakan kematian dan dia bisa merasakan betapa agungnya fadilah infak itu, maka amal soleh yang ingin dia lakukan, kalau hanya diminta untuk memilih satu saja,
maka dia akan memilih infak adalah nomor 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Dan infakkan dari sebagian apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian salah seorang di antara kalian. Lantas dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang dengannya aku akan bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang melaksanakan amal saleh. Ya, luar biasa. Karena sudah melihat, ya, atau hampir melihat amal-amal saleh yang terbaik yang banyak memberikan manfaat untuknya adalah infak fisabilillah. Ya. Itu di dalam kehidupan dunia. Ya, di dalam kehidupan akhirat, ya. Di dalam kehidupan dunia pun banyak nas-nas yang berlimpah yang menunjukkan bahwa orang yang berinfak itu tidak akan mengurangi hartanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah sekali-kali tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta. Kenapa tidak mengurangi harta? Karena justru sedekah itu akan menambah harta. Jadi begini, ya. Kalau misalkan seseorang punya uang 100.000, lantas infakkan 10.000, hitungan matematikanya 90.000 emang. Sisanya berkurang. Ya, tapi Allah akan menambah hartanya. Jadi dia dari perniagaan, bisnis atau kenaikan gaji misalkan, dia akan lebih besar daripada bagian yang dia infakkan. 90.000 tapi dia didapatkan keberkahan dari perdagangannya, misalkan yang biasanya untungnya 20.000, untungnya jadi 50.000. Ya. Nah, itu yang dimaksud oleh para ulama. Dan ini diperkuat lewat hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kalau seseorang itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya atau yang berbunyi, ya bna Adam, anfik, ya, unfik alaika. Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Ya. Atau sebuah hadis yang terkenal di mana Allah Subhanahu wa taala atau malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Orang yang berinfak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat fahsya, berbuat kikir. Jadi di situ sebut kekikiran, kebakilan, pelit, meregehese, ya. Itu disebut dengan kata fahsya, kekejian. Kenapa disebut kekejian? Ya, kekejian artinya adalah akhlak yang tercela. Ya, sebuah kekejian. Kenapa dikatakan kekejian? Karena secara logika orang yang berinfak itu tidak akan berkurang kekayaannya, berkurang hartanya, bahkan akan mendapatkan terus tambahan-tambahan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia berinfak, sesungguhnya dia itu sayang pada dirinya sendiri. Ya, dan kalau dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Jadi ini adalah sebuah kekejian, sebuah kebodohan. Diberikan harta tapi tidak berinfak. Ya. Maka di sini dikatakan wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, menyediakan untuk kalian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala wa fadla, dan juga adalah fadilah. Para ulama mengatakan fadlan maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan fadilah itu adalah
tausiyah fir rizqi, akan diberikan kelapangan di dalam rezeki. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, maka kita dapatkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang yang saleh, salah satu karakter di antara mereka adalah karakter suka berinfak. Karena mereka benar-benar mengerti dari setiap maksud dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang manfaat berinfak. Ya. Kemudian seorang ulama pernah mengatakan, saya tidak pernah bertemu dengan seseorang yang rajin bersedekah kemudian Allah hinakan di dunia. Kita juga bisa melihat bahwa orang-orang yang dikaruniai oleh Allah kemudahan untuk berinfak itu nggak sengsara, bahkan terus bertambah dan minimal akan ada kebahagiaan. Kebahagiaan itulah yang dicari oleh setiap orang, baik orang miskin maupun orang kaya. Kalau dia sudah mendapatkan kebahagiaannya, itulah yang dicari, sudah dapat. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ayat-ayat ataupun hadis-hadis seperti itu sangat banyak. Sekali lagi, bahwa ketika seseorang menahan diri untuk berinfak, dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena melewatkan dari sekian kebaikan, kadilah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Ya. Dan sebaliknya, siapa yang berbuat baik, sesungguhnya dia baik kepada dirinya sendiri. Ya. Dan oleh karena itu hadirin rahimakumullah, infak ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qardan hasanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kayaknya nggak hafal jadi harus dibaca ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayaran kepadanya. Ya, akan dilipat gandakan kembaliannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dan ayat seperti ini banyak yang menyebut infak itu sebagai qardan hasanah, sebagai pinjaman yang baik. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-17, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepada kalian dan mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Hadirin rahimakumullah, di ayat seperti ini tuh banyak, yaitu menyebut infak sebagai qardan hasanah. Ya, sebagai pinjaman yang baik. Kenapa disebut dengan pinjaman yang baik? Seperti hanya pinjaman, kalau kita minjemin orang atau kita pinjem ke seseorang, pasti tujuan kita adalah untuk nanti dikembalikan. Ya. Maka Allah menyebut infak itu sebagai qardan hasanah, pinjaman yang baik. Ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Ya, bukan hanya sekedar mengganti, tapi akan diganti dengan jauh lebih banyak, jauh lebih baik di dalam kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Qardan hasanah. Kalau kita pinjam uang kepada atau kalau kita meminjamkan uang kepada orang yang kaya kok pinjam duit, ya ada aja ya orang kaya, mungkin dia uangnya sedang kepake ya, sehingga pinjam dulu gitu. Dan orang itu dapat dipercaya, pasti kita yakin 99,99% orang itu pasti akan ngembaliin. Pertama kenapa dia punya aset, hanya nggak punya uang cash. Yang kedua karena kebaikannya, karena dia orang yang berkomitmen, kita yakin, sehingga kita nggak ragu kasih dia pinjaman.
Ya. Nah, sekarang kita kasih pinjaman itu kepada Allah. Dan kita tahu Allah Maha Kaya. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang ada di langit-langit dan di bumi dan di antara keduanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kaya luar biasa. Dan Allah Maha baik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengganti. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah menyalahi janjinya. Ya. Jadi disebut qardan hasanan, pinjaman yang baik sebagaimana pinjaman Allah akan ganti. Padahal harta itu adalah milik Allah. Ya, cuma dititipkan kepada kita untuk menjadi sarana kita amal soleh nih. Ya, sama kayak misalkan seorang anak gitu ya. Tiap hari Jumat katanya ada program infak. Ya. Anak itu nggak punya duit, nggak punya, dia jajannya juga pas-pasan gitu. Ya, dikasih sama orang tuanya, ini nak jajan buat kamu, ini infak ya. Ya, dia seolah-olah berinfak, padahal yang infaknya adalah ibu bapaknya. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, tentang suatu pinjaman itu atau suatu infak itu dikatakan sebagai qardan hasanan. Itu menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah, jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Kita dikatakan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi persyaratan atau ada unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, infak itu adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Ingin jadi pesohor, ingin jadi perbincangan di tengah-tengah manusia. Ingin disanjung, ya, tetapi harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, dia harus berinfak dengan harta yang halal. Ya, tidak boleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita berinfak untuk Allah Subhanahu wa taala dari harta yang haram. Dari harta korupsi, dari harta mencuri, merampok, tidak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, ya, dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, kita bersedekah dengan harta yang baik, bukan harta yang buruk. Usahakan apa yang kita infakkan adalah sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita juga tidak ingin kehilangannya. Ya, bukan sebaliknya berinfak dengan sesuatu yang sudah kita tidak pakai lagi. Atau daripada memenuhi rumah-rumah kita juga makainya nggak mau, kita infakkan. Ya, harusnya yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an taghmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari sebagian harta atau hasil usaha kalian yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kalian keluarkan, dan dari sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian infakkan daripadanya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kemudian selanjutnya Imam Qurtubi mengatakan yang dimaksud dengan qardan hasanan adalah kita bersedekah dalam keadaan kondisi kita sehat, tidak ingin kita ingin hidup panjang dan sangat menyukai harta. Di saat itu memang kita sedang termotivasi ngumpulin duit, ya. Tapi kemudian kita kalahkan hasrat kita kalahkan nafsu kita, lantas kita infakkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah yang paling banyak pahalanya, maka beliau mengatakan, yaitu engkau bersedekah ketika engkau masih sehat, engkau bersedekah saat senang, tamak dengan harta, dan engkau takut miskin,
dan kau sangat ingin memiliki harta yang sangat banyak, lantas kau infakkan. Disitulah pahalanya lebih besar, paling besar dibandingkan dalam keadaan yang lainnya. Yang kelima, hadirin rahimakumullah, usahakan berinfak itu dengan disembunyikan pada asal hukumnya. Ya, nanti ada satu keadaan misalkan berinfak secara terang-terangan lebih diutamakan. Misalnya ketika tujuannya adalah untuk memotivasi yang lainnya, memberi inspirasi bagi yang lainnya untuk berinfak. Sebagaimana para sahabat dahulu, ya, ketika diminta oleh Rasulullah SAW berinfak untuk membiayai Jaisul Usrah, pasukan yang harus berangkat dalam keadaan sulit di perang Tabuk, maka para sahabat berterang-terangan, ya, menampakkan sedekah mereka supaya apa? Supaya yang lain juga ikut. Utsman mengatakan, ya Rasulullah, ini 1000 dinar untuk Jaisul Usrah. Abu Bakar membawa seluruh hartanya, Umar setengahnya, ya, ada yang membawa 1 karung kurma. Terang-terangan. Tapi ya, pada asalnya yang lebih baik dalam setiap keadaan, kecuali dalam keadaan yang tadi kita sebutkan, adalah menyembunyikannya. Ya, karena hal itu akan membantu untuk lebih ikhlas. Ya, sebagaimana firman Allah, in tubdu sadaqah fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ya. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu adalah kebaikan. Menampakkan sedekah, kebaikan. Tapi jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu adalah lebih baik bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari kalian dosa-dosa kalian. Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui dengan rinci apa yang kalian kerjakan. Dan hadirin rahimakumullah, salah satu di antara orang yang mendapatkan naungan di hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Ya. Kemudian hadirin, tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang telah dia bantu. Dan selanjutnya kita berusaha berinfak dengan harta yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sama sekali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Ya, ini sama ya, berinfak dengan sesuatu yang baik, ya, yang kita cintai, untuk kita pakai, untuk kita miliki terus, lantas kita infakkan. Ya, artinya kita mengalahkan hawa nafsu kita. Ya. Kemudian kalau kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, maka berinfaklah juga yang banyak. Jangan takut miskin, jangan takut berkurang, tapi insya Allah Allah akan menggantinya. Ya, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Jangan tanggung-tanggung. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyul riqabi afdal? Wahai Rasulullah SAW, budak mana yang paling baik untuk dimerdekakan? Pahalanya paling besar untuk dibebaskan itu budak jenis apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'laha samanan wa anfasuha inda ahliha. Ya. Yaitu yang paling baik untuk dimerdekakan, yang paling besar pahalanya adalah budak yang paling mahal dan yang paling baik bagi tuannya. Ya, tentu kalau misalkan budak itu adalah budak yang paling baik terhadap tuannya, harganya juga nggak sembarangan ditentukan oleh tuannya, pasti mahal. Ya, maka itulah yang patut, yang akan mendapatkan pahala yang lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kriteria-kriteria disebut ya bahwa suatu infak dikatakan qardhan hasanan. Ada keikhlasan di dalamnya, ada memberikan harta yang terbaik, yang disembunyikan yang lebih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan syarat-syarat lain yang kita sebutkan tadi. Ikhwah sekalian, di saat sekarang keadaan lebih sulit, ya, dalam keadaan yang lebih sulit, dalam keadaan sulit di mana harga-harga kenaikan barang juga luar biasa.
Ya, tentu banyak saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita, teman sepekerjaan kita, teman tetangga kita, saudara-saudara kita, ini banyak yang kekurangan. Ya, dan ini adalah kesempatan. Dan tentu saja infak yang diberikan di saat orang sedang membutuhkannya itu lebih baik, lebih besar pahalanya ketimbang orang itu setengah butuh atau nggak butuh. Semakin orang itu butuh terhadap bantuan kita, lantas kita infakkan, sesungguhnya itu adalah kebaikan yang terpapar, yang ada di hadapan kita. Jangan dilewatkan. Kesempatan-kesempatan ini kalau kita lewatkan, ya maka kita akan menyesal nanti di suatu hari nanti. Ya. Hadirin rahimakumullah, harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan sebagai modal kita untuk beramal soleh. Ya, maka laksanakanlah. Maka berusahalah keras ya untuk bisa menjalankan itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemurahan hati. Karena banyak orang yang berharta jutawan, miliarder ya, tapi tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memberi. Irilah dengan orang-orang ya yang mungkin mereka secara ekonomi lebih kurang daripada kita, tapi terdidik dan terlatih untuk berinfak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal soleh yang diantaranya adalah amal-amal infak fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.